Teka-teki kisah asmara Wulan Guritno dengan Ariel Noah hingga kini masih jadi tanda tanya besar bagi publik. Tetapi sinyal-sinyal kedekatan mereka kerap terendus media, seperti saat hadiri acara film bersama. Nafkah senilai Rp100 karena mengingat bahwa selama ini Ibu Tasya pun juga merasa tidak ada nafkah selama menikah. Keretakan rumah tangga beauty vlogger nomor 1 di Indonesia, Tasya Farasya, terhadap suaminya Ahmad Assegaf akhirnya terkuak dalam sidang perdana kemarin pagi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Bukan hanya sekedar perselisihan biasa, melainkan hancurnya kepercayaan Tasya pada suaminya tersebut. Rupanya, selama 7 tahun menikah, Tasya tak pernah mendapatkan nafkah yang layak. Bahkan kepercayaannya dalam mengurus perusahaan juga dikhianati. Ahmad diduga melakukan penyelewengan dana senilai 23 miliar rupiah. Benarkah karena alasan inilah yang membuat Tasya tak cuma menggugat cerai, tetapi juga ingin jebloskan sang suami ke penjara? Sudah hadir di mana mungkin ada yang disampaikan Bang, kasih Bang. Itu. Kanan Bang. Kanan Bang. Nomor antrian C5 dengan nomor perkara 1008. Telah bercerai secara agama, Ya, telah ditalak. sudah ditalak oleh tergugat, mantan suaminya, sehingga secara agama sebetulnya Ibu Tasya sudah tidak sebagai istrinya lagi, bukan suami istri lagi, mereka berdua. Dan juga pada saat ini, bahkan sebelum gugatan diajukan, Ibu Tasya dengan suaminya telah pisah rumah. Kami sudah mengajukan somasi terhadap suami Ibu Tasya terkait dugaan tersebut. Untuk selanjutnya nanti kita lihat perkembangannya bagaimana. Dan kami juga pada gugatan kami mengajukan nafkah senilai Rp100 karena mengingat bahwa selama ini Ibu Tasya pun juga merasa tidak ada nafkah selama menikah. Memang bukan sekedar nilai uang yang hilang, tetapi juga rasa sakit hati atas kepercayaan yang disalahgunakan. Perihnya pengkhianatan ini pun membuat Tasya seolah merendahkan Ahmad dengan menuntut nafkah anak sebesar Rp100 saja. Mereka diberi kesempatan untuk melakukan mediasi dengan mediator. Hasilnya, laporannya disampaikan nanti sidang yang akan datang tanggal 8 Oktober 2025. Juga itu mah isi gugatan, kami tidak bisa menyampaikan itu. Ya? Ya kami minta cerai dan hak asuh, itu saja. Sama nafkah Rp100, itu saja. Ya karena sebenarnya selain daripada simbolis, karena kan ketika menikah kan nafkah ini sulit ya. Jadi ya sudah waktu menikah aja sulit, apalagi sudah cerai. Meskipun Tasya datang dengan wajah murung dan irit bicara, jauh berbeda dengan Ahmad yang justru tebar senyum. Tetapi warganet justru dibuat gagal fokus dengan outfit Tasya yang begitu elegan. Aura mahalnya pun begitu terpancar. Dengan setelan baju kuning, Tasya menenteng tas branded setara dengan mobil mewah. Ya, mungkin dengan menjaga penampilannya tetap fashionable, membuat Tasya lebih percaya diri. Walaupun hatinya sedang berkecamuk dan gundah gulana. Pasalnya, sebelum persidangan digelar, Tasya kedapatan sempat menangis. Bahkan mengunggah seputar kegalauannya. Apalagi Tasya juga kesulitan untuk tidur hingga harus menjalani terapi. Terlihat cantik untuk diri sendiri. Penting kalau untuk diri sendiri ya, biar jadi kayak
insecure tuh hilang kan, jadi kan udah move on nih kita ya dari rasa nggak percaya diri segala macam, jadi kita pasti lebih konsentrasi buat ngerjain semuanya, jadi lebih cepat majunya juga. Karena biasanya kan orang tertahan untuk maju karena nggak pede, ya kan, mau apa-apa nggak jadi deh, gue nggak pede gitu-gitu. Ya wajar orang diterpa masalah seperti ini, kalau lebih cenderung lebih murung, pastilah, namanya juga kita sama-sama manusia, kami maklumi itu, tidak mau banyak bicara ya. Mungkin Ibu Tasya sekarang juga butuh privacy. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah bukan terkait Bu Tasya itu shock atau apa, tapi Bu Tasya mengalami hal-hal ini, Bu Tasya masih fokus kerja untuk menafkahi anaknya. Bayangin, poin utama. masih kerja. Bayangin, itu yang kami tidak mau dipelintir. Nanti setelah ini beliau masih ada kerja lagi, keluar dan lain-lain. Gitu. Itu fokusnya untuk menafkahi anak. Jadi dalam seorang perempuan menghadapi kondisi seperti ini, kepercayaannya hilang, hancur, masih harus menafkahi anak. Jadi harus masih fokus kerja dan profesional, itu poin. Tetapi hidup terus berjalan. Walau jauh di dasar hatinya sedih, Tasya harus bangkit dari keterpurukannya. Meskipun apa yang diperjuangkannya selama ini sia-sia. Rumah tangga yang selama ini dibanggakan hancur sudah. Padahal selama menikah, Tasya lebih banyak mengalah dan mengikuti semua kemauan Ahmad. Bahkan karena Ahmad, Tasya rela tak pernah lagi merayakan pesta apapun. Tapi perayaan itu dong, perayaan hari-hari penting. Itu perayaan dia. Aku udah gak suka sekarang gara-gara kamu. Makasih. Dulu kan kamu kayak, it's my birthday gitu kan, anniversary, kita harus celebrate gitu. Dia yang kayak, oh iya happy birthday gitu kan. Nggak beda biasa aja gitu loh. Jadi terus tapi lama-lama aku jadi kayak, iya bener juga ya, ngapain ya ribet deh kita. Udah deh nggak usah gitu. Jadi sekarang emang udah biasa nggak pernah diraya-rayain. Yang kayak sosok candlelight dinner gitu kan. Biasanya kita rutin tuh pasti candlelight dinner lah, apalah. Nggak pernah loh kamu. Ya sorry. Berkulit putih, cantik, sopan, usianya lebih muda dari Andre Taulani. Nasib rumah tangga Andre Taulani dan Rein Wartia Trigina atau Erin memasuki babak baru. Setelah kembali mengajukan gugatan cerai keempat kalinya terhadap Erin, Rabu pagi sidang perdana digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun Andre dan Erin sama-sama absen di sidang yang beragendakan pemeriksaan berkas. Andre hanya diwakili oleh kuasa hukumnya saja. Sementara kuasa hukum Erin pun mangkir. Ya, hari ini sidang perdana untuk AT dan RT masih pemeriksaan terkait legalitas, masih panggil para pihak. Dari AT sendiri mewakilkan ke saya, cuman kalau untuk T sendiri saya kurang tahu. Bang, kenapa AT nggak datang bang hari ini? Informasinya lagi keluar kota bilang. Ya, kalau secara agama ya sudah. Erin sendiri yang sejak awal menolak bercerai dan mendapat dukungan dari ketiga anaknya. Sepertinya puas saat gugatan Andre di Pengadilan Agama Tiga Raksa berkali-kali ditolak. I love all. Ia pun kini memilih healing di London, Inggris. Sekaligus menemani Ardio Taulani, putra sulungnya yang kuliah di sana. There's one more in London. Ngototnya Andre mengejar status duda keren, menimbulkan banyak spekulasi. Selain sudah tak ada cinta lagi, Andre juga dikabarkan sudah menemukan tambatan hati. Artis cantik Amanda Rigby disebut sebagai sosok tersebut. Hal itu diperkuat oleh terawangan Hart Gumai mengenai sosok wanita muda
yang hadir dalam kehidupan Andre ke depannya. Soalnya di sini belum keluar. Di Andre Taulani ini aku ngelihat ke depan ya, ke masa depan future, sosok yang akan dekat dengan Andre Taulani, wanita, rambutnya panjang, berkulit putih, cantik, sopan, usianya lebih muda dari Andre Taulani. Berkecimpung di dunia yang sama, apakah namanya besar? Belum. Meski hingga kini Andre dan Amanda belum memberikan klarifikasi mengenai hubungan mereka. Namun saat menjadi bintang tamu podcast Maya Estianty, Amanda mengakui jika dirinya menyukai lelaki humoris. Bahkan pada kesempatan itu, wanita 33 tahun itu mengungkapkan sudah dilamar oleh sosok lelaki yang mendekatinya. Mungkinkah sosok tersebut adalah Andre Taulani? Aku suka cowok humoris, tapi yang paling penting buat aku bisa diajak ngobrol, bisa diajak komunikasi, pengertian, sabar tuh. Aku tuh sebenarnya udah dilamar. Hah? Apa yang jelek tapi lucu tadi? Atau yang ganteng tapi kaku? Udah dilamar? Udah dilamar. Tapi kamu udah yakin nikah? Akunya yakin tapi belum dapat restu dari ayah. Pihak dengan ini permohonan cerai talak. Sangat mengucapkan terima kasih. Lantas apa alasan Bedu akhirnya menggugat cerai Irma? Benarkah faktor ekonomi jadi pemicunya? Atau ada alasan lain? Nah, itu yang tidak bisa disampaikan ya. Seperti sebelumnya, kami tidak bisa menginformasikan tentang isi dari permohonan ataupun gugatan. Semangat aja. Karena kita yakin jalan keluar, solusi, kemudahan itu bukan dari kita, bukan kita yang pikirkan, itu sudah disiapkan. Aduh pemirsa, nambah lagi aja nih ya, Ertong yang pengen cermek alias cerai. Berikut adalah listnya nih. Pak Haji Andre udah 4 kali gugat cerai aja belum diketok palunya nih. Sampai lo pindah pengadilan. Dan sekarang malah Bang Bedu ikutan pengen cermek juga, kayak mana sih? Emang
mohon maaf nih ya bapak-bapak, ibu-ibu nih nggak bisa dipertahankan gitu. Secara kan pernah saling cinta kalian. Masa lupa sih sama masa indahnya? Masa dari masa indah sekarang ke masa idah? Kan sayang. Dan yang pastinya ini juga harapan buat Tasya Farasya. Kalau memang masih bisa diperbaiki rumah tangganya, why not? Kenapa kacang? Ya kan ya? Tapi keputusan kan yang paling tepat cuma mereka yang tahu pemirsa. Kita cuma bisa nonton dan doain yang terbaik buat mereka semua ya. Oke pemirsa, semangat siang hari ini kembali bersama saya Robby Purba. Kita akan update kabar selebriti di mana lagi kalau bukan di Celeb on News di MNC TV Rumahnya Seleb. Lanjut, Ijong di Borgol nelangsa jalani sidang. Tapi kakak Ririn bukannya simpati kasih support temani sidang, malah enjoy dengan kehidupannya sekarang. Cucok, main padel, model-model. Emang gimana sih? Emang udah ilfil? Atau mungkin Ijong dulu nggak dengerin kali omongannya Ririn pemirsa ya? Yaudah langsung aja kita simak kabar selengkapnya. Ini dia. Bang Ijong, terkait tuntutan seperti apa sih Bang menghadapinya Bang? Menghadapi tuntutan seperti apa sih Bang? Menjalani sidang pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara vape berisikan obat keras Etomidet di Pengadilan Negeri Tangerang, ekspresi Jonathan Frizi alias Ijong terlihat seperti tertekan. Selain karena mengidap kanker, Ijong disebut-sebut tidak mendapat support dari Ririn Dwi Ariyanti yang belum sekalipun datang ke persidangannya untuk memberikan dukungan moral. Memakai masker dan tangan terborgol, Ijong memasuki ruang sidang Pengadilan Negeri Tangerang dengan raut wajah tegang. Sesekali Ijong menarik nafas panjang untuk menenangkan dirinya. Ketegangan yang dialami Ijong lantaran dia ingin mengetahui tuntutan hukuman yang dibacakan jaksa penuntut umum di persidangan. Dijatuhkan pidana terhadap terdakwa Jonathan Frizi atau Simanjuntak alias Ijong. Ijong, anak dari almarhum Herdes Simanjuntak dengan pidana penjara selama 1 tahun. Dikurangi lamanya terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Gimana dengan tuntutannya Bang Ijong? Seperti apa mungkin Bang Ijong? Bang Ijong gimana dengan tuntutannya seperti apa? Bang Ijong, tadi isi bukunya ada catatan khusus atau gimana Bang? Bang Ijong. Bang Ijong, ada teman dari ini Bang Ijong. Ini cuman dari segi gestur dia tadi juga ya namanya orang nggak pernah dipidana, kemudian ekspektasinya nggak selama ini. 2 bulan menjalani masa penahanan dilanjutkan mengikuti persidangan, menjadi hari-hari yang tak mengenakan bagi Ijong. Kebebasannya menjadi terpasung dan terpisah dari keluarga dan orang-orang tercintanya. Aktivitas mantan suami Dena Devanka ini dihabiskan di Lapas Pemuda Tangerang, serta menjalani sidang di Pengadilan Negeri Tangerang. Pokoknya kita kooperatif aja. Doain. Aku pokoknya menjalin hukum ini kooperatif. Apapun informasinya nanti sama pengacara yang udah aku percayain aja. Mirisnya lagi, di saat sedang hidup di dalam bui, kondisi kesehatan Ijong terganggu akibat sakit wasir dan mengidap kanker. Kemarin dilamar sama Kak Ijong, seperti apa sih kebahagiaannya Kak? Kebahagiaan seperti apa sih Kak Ririn? Terlihat bahwa si Ijong ini tidak didampingi secara fisik, itu memang si Ijong nggak ada permintaan khusus. Sama-sama kita tahu menunggu sidang, kemudian ada kesibukan yang lain. Ijong nggak maulah orang lain itu, apalagi keluarganya, merasakan efek daripada proses hukum yang dia jalani. Dengan kondisinya saat ini, Ijong butuh dukungan moral. Salah satunya dari Ririn Dwi Ariyanti, kekasihnya. Tapi yang terjadi, selama Ijong menjalani sidang, tak pernah terlihat sosok Ririn di ruang sidang maupun komplek Pengadilan Negeri Tangerang. Untuk hadir ke persidangan, mengingat Ririn juga mempunyai pekerjaan dan seperti yang disampaikan untuk menunggu sidang juga waktunya tidak pasti, ya dari Ijongnya sendiri ya mementingkan
kenyamanan untuk bagi Ririn dan keluarga supaya nggak usah repot-repot ke sini. Gitu. Kemarin saat Ijong tegang menanti pembacaan tuntutan hukuman dari JPU, Ririn justru asik kumpul dengan bestinya dengan berolahraga padel. Ijong sama Ririn itu sepengetahuan kami dan kami juga berhubungan dengan Ririn juga. Ririn itu menaruh perhatian khusus terkait perkara Ijong. Itu yang bisa saya sampaikan. Ririn juga ketika ada hal-hal atau pekerjaan yang tidak harus didatangin begitu, tidak se-urgent itu, dia sempat bilang dia mau datang. Cuman dari Ijong udah enggak. Dari postingan foto dan video di media sosialnya, Ririn sering melakukan aktivitas bersama sahabat mutualnya, mulai dari mengglowingkan wajah dengan perawatan, jalan-jalan hingga memasak. Harum pisan, Nah ini aromanya udah keluar, saatnya kita masukkan air. Banyak yang duga Ririn sudah melupakan Ijong gara-gara terjerat kasus hukum dan penampilannya sudah tak menarik lagi. Ada juga netizen yang curiga hubungan asmara Ririn dan Ijong sudah bubar. Kakak mirip Mahalini. Sorry ya. Mahalini yang mirip aku, karena aku yang lahir duluan. Setelah sempat heboh menolak kecantikannya disamakan dengan Mahalini, menantu kesayangan Sule, Natalie Holzer secara mengejutkan bikin gebrakan. Seolah ingin mengembalikan tubuh idealnya saat masih perawan. Janda komedian Sule itu begitu excited, terbang jauh ke Penang, Malaysia demi jalani operasi pemotongan usus alias operasi bariatrik. Guys, sudah sampai airport. Kita mau ke Penang. Doain ya guys ya. Bismillah. Pokoknya nanti aku bakal update terus ya guys ya. Udah mau operasi guys. Operasi apa? Karena aku udah banyak sounding ke kalian. Aku mau operasi bariatrik. Lantas apa sebenarnya yang membuat Natalie Holzer memilih operasi pemotongan usus atau bariatrik? Benarkah operasi format penampilan ke Malaysia yang kabarnya harganya lumayan merogoh kocek besar dilakukan Natalie semata-mata demi menunjang karirnya di dunia hiburan? Kepikirannya ini sudah 2 tahun lalu sebenarnya. Jadi di situ juga kita treatmentnya juga berbeda dengan yang lain. DJ itu sama aja kayak musisi, sama kayak penyanyi dangdut, pemain drum, musisi lah semuanya, pemain musik gitu. DJ itu pemain musik, janganlah anggapnya yang negatif. Apalagi kalau misalkan disawer, nggak cuma DJ yang disawer, penyanyi dangdut disawer. Ya kan, semua penyanyi disawer, orang nikah aja disawer. Ya, sejak lepas bercerai dari Sule, Natalie memang all out mengejar karir di dunia hiburan. Sempat menuai kontroversi karena aksi sawernya di klub malam diprotes halayak ramai. Tapi Natalie tak bergeming. Ia tetap dan makin getol berkarir sebagai DJ. Semua itu ia lakukan semata-mata demi masa depan putra sematawayangnya Azab. Yang jelas aku lagi menabung untuk dari sekarang gitu untuk anak aku ke depannya, kan dia masih kecil, pertumbuhannya, perkembangannya gitu. Jadi nabung dari sekarang gitu. Jauh sebelum memutuskan operasi usus alias bariatrik, penampilan Natalie sebenarnya sudah ideal. Wajar jika banyak yang menduga treatment ingin langsing Natalie disebut-sebut selain demi menunjang karirnya sebagai disc jockey, juga ada kaitannya dengan impian Natalie mencari suami yang sepadan dengan Sule. Lantas seperti apa kriteria calon suami impian Natalie pasca lama menjanda? Benarkah ibu satu anak itu membidik calon suami dari kalangan pengusaha? Tuh, pokoknya yang penting
orang itu pekerja keras, itu satu. Dan yang nomor satu lagi sayang sama anak aku itu, dan perhatian juga sama aku. Kalau aku sih yang penting dia perhatian sama aku, pasti aku luluh, udah gitu aja. Belum ada lagi, aku lagi sibuk cari uang, aku lagi sibuk memperkaya raya diri. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. Iya, cara langsing secara instan lewat operasi pengangkatan usus memang tengah menjangkit di kalangan selebriti. Jauh sebelum Natalie, musisi Melly Goeslaw juga sudah terbukti sukses penampilannya kurus langsing bikin pangling. Seolah terinspirasi Melly Goeslaw, selebgram kontroversial Lisa Mariana ikutan FOMO operasi bariatrik. Model majalah dewasa yang ngaku-ngaku pacar gelap Ridwan Kamil itu bermimpi punya tubuh langsing. Bahkan ia mengaku bisa turun badan hingga 10 kilo dalam seminggu. Karena lambungnya udah dipotong jadi 15% ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi nggak ada rasa lapar lagi. Mungkin rasa laparnya di otak yang sini, bukan di lambung. Yang di sini ngerasa lapar, tapi di sini udah nggak bisa karena lambungnya kan udah dipotong 15% gitu. Jadi rasa laparnya juga hampir nggak ada. Minum air pun nggak bisa yang teguk, nggak bisa teguk gitu, pelan. Kalau nggak nanti kita muntah. Meski secara kasat mata tampak tak ada yang berubah dari Lisa Mariana, ibu yang satu ini percaya diri mengklaim turun drastis dan berkali-kali umbar pernyataan. Ia sampai harus obral pakaian lamanya karena sudah tak bisa dipakai. Wah, kira-kira mau selangsing apa sih ya ibu yang satu ini? Kamu lihat kekurusan? Iya, aku ganti size banyak. Aku beli baju lagi ganti size. Aku nggak pernah nimbang, tapi kan dulu aku pakai double XL ya, sekarang itu udah L menuju M karena emang harus langsing karena kan mau ada hari spesial gitu ya. Sampai XS lah, kayak dulu lagi lah. Iya. Ngomong soal percaya diri, Lisa Mariana memang gak ada tandingannya. Model terkenal dengan kontroversi pengakuan sepihaknya punya pernah terlibat asmara dengan RK. Lisa bermimpi mengukir karir di dunia hiburan. Selebgram bertubuh subur lagi-lagi mengklaim pasca jalani operasi bariatrik, karirnya di dunia hiburan berbuah manis. Ia mulai laris manis warawiri ngisi acara hiburan. Kan mau terjun di dunia kan DJ kayak live PA gitu kan. Kemarin kan juga bareng sama Dinar Candy, Teteh Dinar gitu. Itu ramai banget. Ya pemirsa, demi body goals, sejumlah selebriti yang uangnya nggak berseri ngelakuin yang namanya operasi bariatrik nih. Mereka nih ya, Teh Melly adalah salah satu yang berhasil. Luar biasa banget loh. Itu namanya lambung dari ukuran yang mungkin Tuhan kasih segimana jadi dikecilin gitu pemirsa. Selanjutnya Lisa Mariana juga udah lost fat banyak banget, udah puluhan kilogram ya. Tapi pemirsa tahu nggak sih itu minimal kayak 40 sampai ratusan juta. Nah yang terbaru Natalie Holscher nih, saya bingung nih. Padahal kan bodinya tuh sebenarnya fine-fine aja. Tapi kenapa ya harus pakai bariatrik segala? Mungkin buat menunjang karirnya sebagai DJ biar sawerannya makin banyak. Nah kita juga belum lihat hasilnya, tapi semoga lancar dan berhasil karena Natalie ya. Amin. Selanjutnya Wulan Guritno memang nggak perlu bariatrik, tapi yang doi perluin adalah suami baru. Nah pas dijodohin nih malah salah tingkah. Kayak apa sih berita selengkapnya? Tetap bersama kami di Celeb On News.
Oh gitu. Ya udah. Gue sih nggak perlu yang kaya banget. Lah kan yang udah kebuka di luar, ada videonya, ada si Bubu, Nazira Bubu, ada lagi penduduk apa segala macam. Alih-alih mengiyakan, Wulan justru tampak malu dan mengelak untuk menjawab. Padahal jika dipikir-pikir, tak ada salahnya jika keduanya memang berpacaran. Toh sama-sama single dan bukan status istri ataupun suami orang. Kenapa nggak sama? Because you're single, he's single. Kecuali kalau lo punya suami, itu nggak akan keluar pertanyaan. Why not him? He's a mature guy. Ada pilihan boleh nggak menjawab kan? Real nggak mau dijawab nih. Aduh. Nggak tahu lah. Oh cocok lu, Say. Masa sih cocok, Mel? Kalau gue sih cocok ya. Iya deh. Apalagi belum lama ini Wulan mengaku ingin kembali memiliki momongan dengan melakukan Freezy Act seperti yang dilakukan mantan Ariel, Luna Maya. Ini seolah menjadi sinyal jika sebenarnya hubungan keduanya menuju ke jenjang yang lebih serius. Ya, mengingat usia keduanya juga sudah tak lagi muda. Pada saat nanti memang aku dikasih jodoh lagi sama yang di atas, pengen punya anak lagi. Oh iya, Pak. Kasih. Iya. Bukan hanya itu, keduanya juga mendapatkan dukungan penuh dari teman-teman selebriti lainnya, terutama The Dudas -1. Lantas mengapa sampai kini Wulan dan Ariel masih enggan terbuka di depan publik? Benarkah Ariel termasuk dalam kriteria Wulan? Confirm memang. Yang ya pokoknya semua kabar baik gua aminin. Kalau misalnya ya silakan sip. Wah, berarti gue mesti hati-hati sama Desta nih. Mulai ditinggal nih gue berdua. Nah itu dia. Gimana tuh ntar kalau Dudas kehilangan personilnya satu kalau sampai nikah? Oh, jadinya nanti Dudas minus 2. Dudasnya masih ada. Enggak lah, pokoknya apapun yang sahabat-sahabat kita lewati dalam perjalanan hidupnya, sekarang mungkin menemukan jodoh-jodohnya. Yang pasti kita turut berbahagia lah, kita doain yang baik-baik. Saling menjodohkan nggak mungkin? Nanya apa lu? Pertandingan katanya. Nggak mau jawab. Iya ya? Lebih bahagia? Enggak gitu. Kamu mungkin tak pernah tahu. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba saja Tengku Ryan, mantan suami YouTuber ternama Ria Ricis, buka suara soal kehidupan pribadinya. Ya, pria asal Aceh yang kini menyandang status duda keren itu, kini sedang dekat dengan seorang wanita spesial. Hal itu ia ungkapkan secara belak-belakan kepada Irfan Hakim saat Ryan berkunjung ke kediaman Irfan. Ada. Kasihan tahu. Kasihan dia lagi nonton. Hah? Ada. Dekat. Ada, dekat-dekat aja ya. Hah? Kok dulu pertama tuh cungkring banget. Masa sih cungkring? Iya. Cungkringan sekarang deh enggak? Enggak ah. Ya diet ya. Kayaknya lebih bahagia ya. Hah? Lebih bahagia? Enggak gitu. Bisa aja, ini enggak dong. Takut jadi di itu ya. Dipotong-potong. Aktor berusia 30 tahun itu nggak segan mengungkap bahwa dirinya sudah menemukan sosok yang mulai mengisi hari-harinya. Namun meski belum secara gamblang mengungkapkan siapa jati diri kekasih barunya itu, Ryan mengaku sudah cocok dan nyaman dengan sang kekasih barunya itu. Tapi dari awal tahun tuh kita dari jarak jauh. Iya. Berteman baik. Iya. Ya sudahlah ya, emang pas saat itu klik aja udah ya. Iya. Oke. Kalau udah pacaran kan pasti pengennya yang halal gitu. Jadi kita sama
Menurut Rian, sosok kekasih barunya itu bukanlah dari kalangan selebriti. Entah karena kapok ataupun trauma menjalin hubungan dengan yang satu profesi. Hingga Rian menemukan kenyamanan pada sang tambatan hatinya itu. Kalau emang udah niat ke jenjang nikah, kayak banyak yang harus dibahas gitu. Karena kan yang udah jadi pelajaran biar kedepannya bisa lebih baik gitu. Tapi kalau memang yang namanya lagi pacaran pasti pinginnya nikah ya. Iya juga ya. Pengakuan Teuku Ryan tersebut sekaligus membungkam mulut netizen yang sebelumnya ramai menjodoh-jodohkan dirinya dengan Olla Ramlan. Menurut pria kelahiran Langkat 1994 ini, Mami Olla sudah ia anggap sebagai kakak sendiri. Selain ia dan Olla berada di dalam satu manajemen yang sama. Ya gimana ya, kalau misalnya sama-sama jomblo kan, tapi bukan maksudnya ke sana ya, maksudnya kayak nggak ada masalah sih sebenarnya. Tapi yang kayaknya enggak deh. Kan cantik ya? Ya cantik, bukan nggak cantik, tapi itu kakak aku, udah gitu. Sama sekali tidak pernah ada ser gitu. Itu tadi teman manajemen juga, teman Michelle, dan juga kayak ada Kak Keja, ada Kak Ale, ada Kak Anita, dan kebetulan liftnya bareng. Apa? Bisa aja mbaknya mancingnya nih. Sementara itu, sejak berpisah dengan Ria Ricis, Teuku Ryan selalu menjaga hubungan dengan sang mantan. Dari semenjak tahun lalu? Belum. Kenapa? Ya mungkin ya masing-masing sibuk aja kali. Jadi aku kayak jemput jam 2, jam 7 harus udah pulangin. Nah itu kan aku lanjut kerja. Bagi saya anak saya sehat, anak saya bahagia, targetnya. Karena juga saya sama orang tuanya. Gak mau kalah gercep, sang mantan Ria Ricis justru lebih dulu menjalin hubungan dengan pria lain, yang saat ini sosok tersebut diketahui bernama Evan, yang tak lain pemain saksofon Denny Cakna. Hubungan Ria Ricis dan Evan semakin lengket, hingga Evan sudah dikenalkan dengan putri sematawayangnya Moana. Walaupun hubungan mereka sempat dikabarkan renggang, namun dari momen, keduanya tampak semakin mesra. Sesekali Ricis juga mendukung Evan dengan hadir saat Evan menggelar konser. Sat banget nih Teuku Ryan ya, kayak ikan lele pemirsa. Nggak mau kalah dari mantan istrinya yang udah lebih duluan pamer dan punya gandengan. Well, katanya sih sekarang Teuku Ryan sudah mulai spill nih, tipis-tipis aja udah punya pacar baru. Ya meski belum terungkap siapa sosoknya. Ini sosoknya manusia kan ya, bukan makhluk goib kan ya Teuku Ryan ya? Atau Mami Olla? Mami Olla mah maminya, nggak mungkin pacarnya. Tapi yang pasti sekarang hatinya udah nggak sepi kan. Kalau tips dari Bang Robi nih, Teuku Ryan ya. Kalau misalkan udah punya gandengan, punya pacar, udah nggak usah dipamer-pamerin kemesraannya. Adem-adem baik, diem-diem aja di balik layar. Di balik layar sampai depan layar, yang penting harus sama. Jangan di belakangnya gimana, di depannya gimana. Ya nggak sih? Yang penting kan sekarang sudah ada yang mengisi kekosongan hati. Azik, amin. Langgeng terus pokoknya ya. Oke pemirsa, jangan lupa saksikan Seleb On News Senin sampai dengan Jumat jam 11 siang hanya di MNC TV, rumahnya Seleb. Saatnya sekarang Robi Purba pamit and have a nice day.